Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai osteoporosis. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Widara Yolanda, dengan NIM 21613121. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sresta Yunindya Pramesti dengan NIM 21613103. Nama saya Wa'afini Zianeva dengan NIM 21613156. Perkenalkan, nama saya Vinda Ayuning Tias dengan NIM 216131158. Perkenalkan, nama saya Yunita Trimutiarawati dengan NIM 21613143. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan resiko terjadinya patah tulang. Siapa yang beresiko menderita osteoporosis? Manusia lanjut usia atau lansia beresiko menderita osteoporosis, sehingga setiap patah tulang pada lansia perlu diasumsikan sebagai osteoporosis, apalagi jika disertai dengan riwayat trauma ringan dan kesehatan seperti mata, jantung, dan fungsi organ lain. Pada usia 60-70 tahun, lebih dari 30% perempuan menderita osteoporosis. Dari insidennya meningkat jadi 70% pada usia 80 tahun ke atas. Hal ini berkaitan dengan defisiensi estrogen pada masa menopause dan penurunan massa tulang karena proses penuaan. Pada laki-laki, osteoporosis lebih dikarenakan proses usia yang lanjut, sehingga insidennya tidak sebanyak pada perempuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe osteoporosis. Osteoporosis terbagi menjadi dua, yaitu osteoporosis primer dan sekunder. Osteoporosis primer terbagi lagi menjadi dua, yaitu osteoporosis tipe 1 dan tipe 2. Osteoporosis tipe 1 disebut juga postmenopausal osteoporosis. Osteoporosis tipe ini terjadi pada dewasa, muda, dan usia tua, baik laki-laki maupun perempuan. Pada perempuan dengan rentang usia 51-75 tahun, beresiko 6 kali lebih banyak daripada laki-laki dengan kelompok umur yang sama. Tipe osteoporosis ini berkaitan dengan perubahan hormon setelah menopause dan banyak dikaitkan dengan patah tulang pada ujung tulang pengumpil lengan bawah. Pada osteoporosis jenis ini terjadi penipisan bagian keras tulang yang paling luar atau korteks dan perluasan rongga tulang. Osteoporosis tipe 2 disebut juga dengan senil osteoporosis atau involusional osteoporosis. Tipe 2 ini banyak ditemui pada usia di atas 70 tahun dan 2 kali lebih banyak pada wanita dibanding laki-laki pada umur yang sama. Kelainan pertulangan terjadi pada bagian korteks maupun di bagian trabekula. Tipe ini sering dikaitkan dengan patah tulang kering dekat sendi lutut, tulang lengan atas dekat sendi bahu, dan patah tulang paha dekat sendi panggul. Osteoporosis jenis ini terjadi karena gangguan pemanfaatan vitamin D oleh tubuh, misalnya karena keadaan kebal terhadap vitamin D atau vitamin D resisten, atau kekurangan dalam pembentukan vitamin D atau vitamin D sintesis, dan bisa juga disebabkan karena kurangnya sel-sel perangsang pembentukan vitamin D atau vitamin D reseptor. Osteoporosis sekunder disebut juga postmenopausal osteoporosis. Osteoporosis tipe ini bisa terjadi pada dewasa, muda, dan usia tua, baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada perempuan, usia antara 51-75 tahun beresiko 6 kali lebih banyak daripada laki-laki dengan kelompok umur yang sama. Osteoporosis sekunder lebih jarang ditemukan, hanya 5% dari seluruh osteoporosis. Osteoporosis sekunder terdapat 20-35% pada wanita dan 40-55% pada pria, dengan gejalanya berupa fraktur vertebrata 2 atau lebih. Di antara kelainan ini, yang paling sering terjadi adalah pengobatan dengan steroid, myeloma, metastasis ke tulang, operasi pada lambung, terapi antikonvulsan, dan hipogonadisme pada pria. Osteoporosis sekunder ini disebabkan oleh faktor dari luar tulang,
Di antaranya karena adanya gangguan hormon, seperti gondok, tiroid, paratiroid, insulin pada penderita diabetes, dan glukotiroid karena zat kimia obat-obatan, seperti nikotin, rokok, obat tidur, kortikosteroid, dan alkohol. Penyebab lainnya seperti istirahat total dalam waktu lama, penyakit gagal ginjal, penyakit hati, gangguan penyerapan usus, penyakit kanker, dan keganasan lain. Sarkoidosis, penyakit sumbatan saluran paru yang menahun, berkurangnya daya tarik bumi dalam waktu lama seperti pada awak pesawat di ruang angkasa yang berada di luar angkasa sampai berbulan-bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor resiko osteoporosis dapat dibedakan menjadi faktor resiko yang sifatnya tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Untuk yang tidak dapat diubah diantaranya gender perempuan. Pada umumnya, perempuan mempunyai tulang yang lebih ringan dan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Selain itu, faktor usia lanjut dan riwayat osteoporosis dalam keluarga. Sedangkan untuk faktor resiko osteoporosis yang dapat diubah diantaranya berhenti merokok, kurangi konsumsi alkohol, segera atasi kekurangan asupan kalsium, melakukan program latihan fisik, menambah berat badan bagi yang kekurangan berat badan, hindari penggunaan obat-obatan steroid, fenobarbital, dan fenitoin. Oke, selanjutnya, osteoporosis terjadi ketika proses pengikisan tulang dan pembentukan tulang menjadi tidak seimbang. Sel-sel yang menyebabkan pengikisan tulang atau osteoklas mulai membuat kanal dan lubang dalam tulang lebih cepat daripada kerja sel-sel yang memicu pembentukan tulang atau osteoblas, yang membuat tulang baru untuk mengisi lubang tersebut. Sehingga tulang mengalami penurunan densitas massa tulang dan pemburukan mikroarsitektur tulang. Osteoporosis pasca menopause disebabkan karena adanya defisiensi estrogen. Estrogen memegang peran yang sangat penting dalam metabolisme tulang, mempengaruhi aktivitas sel osteoblas maupun osteoklas, termasuk menjaga keseimbangan kerja dari kedua sel tersebut. Karena osteoporosis merupakan suatu penyakit yang biasanya tidak diawali dengan gejala, maka langkah yang paling penting dalam mencegah dan mengobati osteoporosis adalah pemeriksaan secara dini untuk deteksi awal sehingga dari pemeriksaan ini akan diketahui langkah selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan osteoporosis. Untuk mencegah osteoporosis, kita dapat mengkonsumsi kalsium yang cukup baik dari makanan sehari-hari ataupun dari tambahan kalsium. Pada umumnya aman, kecuali pada pasien dengan hiperkalsemia atau nefrolithiasis. Jenis makanan yang cukup mengandung kalsium adalah sayuran hijau dan jeruk sitrun. Sedangkan diet tinggi protein hewani dapat menyebabkan kehilangan kalsium bersama urin. Dalam suatu penelitian, dikatakan bahwa perempuan yang melakukan diet vegetarian lebih dari 20 tahun mengalami kehilangan mineral tulang lebih rendah, yaitu sebesar 18%, dibandingkan perempuan non-vegetarian sebesar 35%. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.